Ada sebuah ruang di dalam diri manusia yang kerap kali tak kasat mata, namun gema perilakunya mampu mengubah warna dunia di sekitarnya. Ruang itu adalah jiwa, sebuah labirin rumit tempat emosi, pikiran, dan interaksi sosial saling bertaut dan membentuk cerita. Salam hangat untuk kita semua, saya Nazal Ahyaziza dengan NIM 253111008, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Video ini didedikasikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi sosial di bawah bimbingan dosen pengampu saya, Bapak Aziz Wahyono. Mari kita bentangkan kompas teori, menatap lebih dekat dan membedah bersama dinamika psikososial para pelajar masa kini. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari labirin pertama, yaitu persepsi sosial. Ketika seorang siswa gagal memahami tugas dari gurunya, kendala utamanya seringkali bukan terletak pada kapasitas intelektual mereka, melainkan adanya atensi selektif, kesalahan atribusi, ketiadaan skema kognitif yang sesuai. Adanya hal-hal tersebut menjadikan distorsi persepsi atau rasa cemas terhadap guru maupun mata pelajaran yang membuat perhatian mereka terpecah sehingga instruksi tugas gagal disaring dan diserap oleh skema berpikir mereka. Lalu persoalan yang kedua adanya motif sosial. Hilangnya kemauan belajar pada anak mengindikasi bahwa dorongan untuk berprestasi telah pudar akibat rentetan pengalaman sosial yang negatif. Nah, hal ini masuk pada rendahnya need for achievement. Hal ini diperparah oleh internalisasi cap buruk dari lingkungan sekitar, yaitu dampak dari labeling sosial atau munculnya rasa pasrah yang mendalam karena mereka merasa usaha keras mereka di masa lalu selalu berujung sia-sia. Yang dimana poin ini masuk pada ketidakberdayaan yang dipelajari. Untuk ruang selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup interaksi sosial. Mengapa anak-anak bisa bekerja sama secara solid untuk melakukan bullying? Jawabannya dapat kita lihat pada poin-poin di atas, yaitu adanya konformitas kelompok, difusi tanggung jawab, dan polarisasi kelompok. Kuatnya tekanan konformitas kelompok ini menunjukkan loyalitas kesetiakawanan pada sesama teman. Di sisi lain, terjadi pembagian beban moral secara kolektif yang membuat setiap anak merasa tidak sepenuhnya bersalah karena menganggapnya sebagai tindakan bersama. Selanjutnya adalah agresi. Kasus ini yaitu mengangkat keterlibatan anak-anak dalam tawuran pelajar. Menatap fenomena agresi sendiri seperti tawuran antar pelajar ini, kita melihat runtuhnya batas moralitas personal. Tindakan kekerasan ini dipicu oleh deindividualisasi atau hilangnya kesadaran diri saat melebur di dalam kerumunan massa. Agresi ini juga menjadi saluran pelampiasan atas akumulasi rasa frustasi lingkungan, sekaligus hasil peniruan dari kultur senior yang menormalisasikan kekerasan. Poin yang selanjutnya adalah pengaruh sosial. Dalam pengaruh sosial ini, kita melihat betapa rapuhnya remaja di hadapan teman-temannya. Siswa sangat mudah ikut membolos karena kuatnya konformitas normatif demi mendapatkan pengakuan dari kelompok tersebut. Mereka rela mengesampingkan nilai moral pribadinya dan melanggar aturan sekolah, hanya demi menghindari sanksi sosial yang paling ditakuti, yaitu dikucilkan atau dijelekan oleh teman sebayanya. Poin yang keenam yaitu adanya perubahan sosial. Kasusnya di sini yaitu pengaruh teknologi terhadap gaya hidup. Akselerasi teknologi membawa kita pada perubahan sosial yang radikal. Gaya hidup siswa kini bergeser menjadi serba instan, konsumtif, dan individualis. Dampak psikososialnya sangat nyata, yaitu mengikis kualitas empati tatap muka, memicu kebiasaan menunda tugas akibat penurunan fokus, serta melahirkan kecemasan kronis karena terjebak dalam perbandingan sosial di dunia maya. Lalu poin yang selanjutnya adalah gerakan sosial. Beranjak ke gerakan sosial dalam skala sekolah, aksi kelompok siswa yang menolak iuran kegiatan dapat dijelaskan melalui teori deprivasi relatif. Muncul rasa tidak puas karena mereka merasa beban ekonomi yang dipaksakan tidak sebanding dengan keadilan yang mereka dapatkan.
Perasaan senasib inilah yang menyatukan ego individu menjadi sebuah solidaritas dan identitas kolektif untuk melakukan perlawanan. Terakhir, pada tingkah laku massa, peran seorang provokator menjadi sangat krusial dalam demonstrasi pelajar. Provokator bekerja mengeksploitasi emosi melalui kerumunan penularan sosial yang sangat cepat. Ia memanfaatkan rasa aman pelajar yang merasa anonim di tengah massa, lalu menyuntikkan arahan agresi ke dalam pikiran massa yang tingkat berpikir kritisnya sedang menurun drastis. Sebagai untayan penutup dari perjalanan kita meniti labirin jiwa hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa psikologi sosial memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi dunia pendidikan. Teori-teori ini membuka mata kita bahwa sekolah bukan sekadar ruang akademik tempat transfer ilmu, melainkan sebuah ekosistem sosial yang kompleks. Dengan memahami psikologi sosial, kita sebagai calon konselor dapat melihat akar terdalam di balik setiap perilaku siswa. Dampak besarnya, kita dapat mentransformasikan pendidikan menjadi lebih humanis dan empatis, di mana setiap kebijakan dan layanan bimbingan konseling dirancang untuk merangkul jiwa-jiwa pelajar, membantu mereka bertumbuh di tengah lingkungan sosialnya. Saya Nazala Aziza, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mari terus peduli pada jiwa-jiwa yang sedang bertumbuh. Salam hangat dan sampai jumpa.